Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Muhammad Heran Hamzah, Ketua Relawan Peduli Rakyat Indonesia, juga relawan Anies Baswedan, relawan kebaikan lainnya insya Allah. Sahabatku, para dermawan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini seperti yang pernah saya janjikan kepada Anda bahwa saya diberikan buku kitab ini, Kitab Fadilah Amal oleh Umi Dr. Sri Listiawati. Nah, saya pernah mengatakan kepada Anda semua bahwa insya Allah kalau saya ada waktu, ada umur, saya akan bacakan buku ini. Ya, saya akan bacakan, ya dibacakan aja, terus dibahas ya sesuai dengan kemampuan saya. Karena saya bukanlah seorang ustadz, maka tentunya saya cuma bisa membacakan dan apa yang ada dalam pikiran hati saya tuangkan di dalam video YouTube kita kali ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam buku ini ada pembahasan tentang kisah-kisah sahabat Nabi, yaitu juga tentang fadilah sholat, fadilah tabligh, fadilah zikir, fadilah Al-Quran, fadilah Ramadan, dan juga tentang pembahasan satu-satunya cara memperbaiki kemerosotan umat di akhir zaman ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada bab ke-1 ini yang akan kita bahas adalah tentang ketabahan menghadapi kesusahan, kesulitan, cobaan, ujian demi menegakkan agama Islam, ya, agama yang penuh rahmat ini, agama rahmatan lil alamin tentunya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita bukan saja tidak dapat menahan kesusahan dan penderitaan sebagaimana penderitaan yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat beliau di dalam menyebarkan agama yang mulia ini. Bahkan keinginan untuk melakukannya pun sudah merupakan hal yang sulit bagi kita. Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab tarikh atau sejarah. Namun jangankan untuk mengamalkannya, ya, kita nih utamanya nih, saya. Dan untuk mengetahuinya pun, mendalaminya, mengenalnya dengan membaca bukunya pun, kita kadang tidak sanggup untuk bersusah payah, bermujahadah tentunya. Dalam bab ini akan diceritakan beberapa kisah mereka. Sebagai contoh, kisah-kisah tersebut akan diawali dengan kisah baginda Rasulullah SAW, kisah baginda Rasulullah SAW sendiri. Karena dengan menceritakan kisah beliau tentunya akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Saudaraku, para dermawan dimanapun Anda berada, yang pertama kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW ke Taif. Ya. Selama 9 tahun lamanya sejak masa kerasulan beliau, baginda Nabi Muhammad SAW telah berupaya untuk menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Ya, namun kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti, memperolok-olok, dan berbuat semena-mena terhadap baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kecuali hanya sekelompok kecil yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam, yang bersikap baik terhadap Rasulullah SAW. Adapun paman baginda Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib termasuk orang yang baik hatinya. Meskipun belum masuk Islam, dia selalu membantu baginda Rasulullah SAW dalam segala bentuk. Dan pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam yang begitu luas dan tentunya lebih leluasa untuk menyakiti hati Rasulullah SAW dan kaum muslimin secara lebih leluasa. Nah, ketika itu kaum muslimin masih sedikit jumlahnya sehingga mereka kuat, kaum kafir kuat sehingga mereka begitu leluasa untuk menyakiti hati Rasulullah dan kaum muslimin. Sahabatku dimanapun Anda berada, para dermawan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasulullah SAW pergi ke Taif yang didiami kabilah Saqif yang berjumlah besar. Ya, dengan harapan karena jumlahnya besar, kaum
Taif ini, dari kabilah Saqif ini, nah, berharap Rasulullah kabilah ini masuk Islam. Nah, itulah niat Rasulullah, karena Rasulullah sedih tahun kesedihan meninggalnya paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Nah, maka beliau ingin pergi, ya, berdakwah ke Taif dengan besar harapan tentunya kaum Taif dari kabilah Saqif ini mau masuk Islam. Dan tentunya kalau udah masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan. Nah, itu maksud Rasulullah. Dan Taif akan menjadi fondasi utama, yaitu untuk penyebaran agama Islam ini. Namun setibanya di Taif, baginda Nabi Muhammad SAW langsung menemui 3 orang yang ditokohkan oleh beliau. Ya, beliau berbicara dengan mereka dari hati ke hati, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, agama yang hanif, agama yang lurus ini, agama yang benar ini, agar mereka mau membantu baginda Rasulullah SAW, ya, untuk memeluk Islam dan membantu menyebarkan agama Islam. Namun apa yang terjadi? Mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan terhadap tamu yang baru datang ini, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu, kebiasaan bangsa Arab itu adalah memuliakan tamu ketika masa jahiliyah. Namun tidak berlaku saat itu. Tidak berlaku kepada Rasulullah tentunya dalam hal ini, karena mereka sudah mendapatkan hasutan-hasutan dari kaum kafir Quraisy. Nah, mereka tanpa basa-basi menyambut Rasulullah dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk, yang sangat tidak terpuji. Ya, saudaraku, bahkan mereka pun tidak rela baginda Rasulullah SAW untuk tinggal di situ, walaupun hanya 1 malam. Tuh tega banget ya. Kalau dia tahu betapa Rasulullah nih manusia paling agung, masya Allah, tentu mereka akan menerima, menghormati baginda Rasulullah SAW. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan penuh sopan santun dan berakhlak yang mulia. Memang kadang ada karakter kelakuan tokoh-tokoh itu yang di muka umum kelihatannya baik, ramah, santun, dermawan, tapi ketika kalau udah kenal langsung, berinteraksi langsung, kadang jauh berbeda ya. Aduh ya Allah. Ada kadang tokoh kelihatannya, oh iya saya mau ikut donasi, tapi ketika dijapri diam, nggak dibales, dan akhirnya baru-baru ikut berdonasi, japri kita pun tidak dibalasnya. Itulah beberapa tokoh, padahal mereka ya kadang sudah bergelar S3 pendidikannya di luar negeri, ya, bahkan tokoh juga, tokoh agama juga kadang. Allah ya Karim, ya itulah kondisi masyarakat kita. Kalau mereka pengusaha besar, sepertinya dermawan kalau ini, tapi ketika ada yang benar-benar membutuhkan, mereka berat, karena mereka inginnya disanjung ternyata. Nah, itulah karakter tokoh-tokoh yang tidak perlu kita contoh. Nah, kalau kita menjadi tokoh beneran, ya kita harus rendah hati, baik, sungguh-sungguh, dan berakhlak mulia tentunya kepada siapapun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tokoh-tokoh yang dimaksud Nabi di Taif ini ternyata mereka tidak berlaku seperti demikian. Padahal mereka tokoh. Nabi berharap dengan ketokohan mereka berlaku baik. Minimal baiklah, kalaupun tidak mau menerima ajaran agama. Tapi tidak. Bahkan mereka memiliki akhlak yang sangat buruk sekali, yang mereka perlihatkan kepada manusia yang mulia, Rasulullah SAW. Wah, rugi banget tuh orang, auzubillah. Salah seorang di antara mereka berkata, oh, kamukah yang diutus oleh Allah sebagai Nabi? Nah, mereka ini mencela Nabi. Kemudian tokoh yang kedua berkata, apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai Rasul? Nah, menghina lagi yang kedua. Dan tokoh yang ketiga berkata, aku nggak mau bicara dengan kamu. Sebab jika kamu memang seorang Nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Nah, ini masih agak baik nih, takut juga musibah, tapi tetap aja nggak benar. Dan jika kamu seorang pembohong, kata tokoh yang satu lagi yang ketiga, maka aku tidak mau bicara dengan seorang pembohong. Nah, akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW yang memiliki hati yang luas, begitu teguh laksana sebuah batu karang, pemaaf, subhanallah, hati yang luar biasa, hati yang tegar, kuat, kokoh, mantap, ya, masya Allah, tidak berkecil hati menghadapi karakter-karakter orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh ini, walaupun mereka seorang tokoh. Ya, beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum.
Tetapi tak ada seorang pun yang mau mendengarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardik, ya, mengatakan, tinggalkan segera kota kami, pergilah kemana kamu suka. Hanya kamu, istilah kurang lebih seperti itu. Tinggalkan negeri ini, pergi saja kemana yang kamu suka. Nah, tentunya perasaan baginda Nabi sangat sedih ketika itu, ya. Astagfirullahaladzim. Orang mulia kok ditolak, Masya Allah. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia yang membawa keberkahan bagi manusia lainnya, membawa rahmat Allah, keridhaan Allah bagi manusia lainnya. Apabila kita menerima beliau dengan senang hati, tapi namanya mereka jahiliyah, belum paham, ya. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah lindungi kita, ya. Jadi kalau kita kedatangan orang-orang soleh, orang-orang taat, orang yang beragama, jangan kita tolak. Kalaupun kita tidak bisa menjamunya, memuliakan, menjamu, memberi makan dan sebagainya, minimal kita harus ramah, sopan, baik. Karena tamu-tamu itu adalah, ya, pembuka pintu rezeki dari Allah, rahmat Allah, keberkahan dari Allah, dengan kita bersikap baik kepada tamu-tamu. Apalagi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali. Nah, jadi ketika sudah mendatangi tokoh-tokoh tadi, kemudian mereka mencela, menghina dan sebagainya, dan juga mendekati orang-orang miskin sekalipun yang ada, tapi malah mereka tidak mau menerima kehadiran Nabi, maka mereka menyuruh anak-anak kota Taif membuntuti Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mengganggu, mencaci dan melempari baginda Nabi SAW dengan batu, sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Dilemparin, timpukin, dibilang orang gila, orang gila. Mana anak kecil, ya Allah, dipermalukan Nabi di hadapan kaum Taif. Ya Allah, sedihnya Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka lalu mengganggu, mencaci, melempari baginda Nabi Muhammad SAW dengan batu, sehingga kedua sandal Nabi berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda SAW meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak, nah kali itu yang tentunya disuruh orang tua mereka yang jahiliyah. Kemudian beliau baginda Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ilaika asku du'fa quwwati wa qillata hillati wa huwani 'alan nas ya arhamar rahimin. Kata Rasulullah dengan suara lirih, anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'din yatajahamuni am ila aduwin malaktu amri illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya au sa'uli a'udzu binuri wajhika alladhi asrakat lahu utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bika. Ya Allah, kata Rasulullah dengan suara lirih, mengadu kepada Allah Ta'ala. Aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang, melebihi sekalian para penyayang, Engkaulah Rabb, Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asingkah yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Kau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku ya Rob, kata Rasulullah dalam doanya, asalkan Kau tidak murka kepada aku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur Zat-Mu yang menyinari kegelapan.
dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Dan aku berlindung dari turunnya kemarahan-Mu padaku atau kemurkaan-Mu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja sehingga Engkau redha. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan. Begitulah tangisan Rasulullah, merendahkan diri Rasulullah serendah-rendahnya kepada Allah Ta'ala. Dengan begitu sedih Rasulullah mengadahkan kedua telapak tangannya. Kemudian sahabat sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, doa Rasulullah ini mengguncangkan ars, membuat sedih seluruh penduduk yang ada di langit, para malaikat-malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapanmu dan jawabanmu, kata Jibril. Dan dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Maka kemudian malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada Rasulullah SAW. Dan seraya berkata, apapun yang kau perintahkan akan aku laksanakan. Bila kau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini. Sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa. Atau apapun hukuman yang kau inginkan, wahai baginda Rasulullah SAW, yang bersifat penyayang ini pun menjawab atas pemerintahan malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung tentunya. Aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allahu Akbar. Betapa mulianya, betapa agungnya, betapa indahnya akhlak Rasulullah SAW. Beliau tidak ada dendam sedikit pun, tidak marah. Perlakuan kaum Taif, tokoh-tokoh Taif, masyarakat jahiliyah Taif, anak-anak Taif memperlakukan beliau, menghina beliau dengan sehina-hinanya, melempar, mengatakan mereka orang gila dan sebagainya, mengusirnya dari Taif. Tapi Rasulullah tidak marah. Bahkan Rasulullah berumuran darah, ya, ditimpuki. Masya Allah. Langsung Allah menyuruh malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung, seandainya Rasulullah inginkan penduduk Taif itu dibenturkan gunung-gunung yang ada di Taif itu, maka hancur atau dibalikkan sebagaimana Allah membalikkan kaum Nabi Lut alaihissalam, maka akan Allah balikkan. Allah ya karim. Namun Rasulullah tidak pernah marah, tidak dendam kepada orang. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, agar kalau kita menjadi seorang dai, janganlah kita menjadi dai yang pendendam. Mudah memaafkan. Selesai, sudah. Ada salah paham, maafkan, sudah maafkan. Jangan sampai di hati terus. Nauzubillah, summa nauzubillah. Utamanya buat saya. Jangan sampai kau berdendam, wahai Erwin. Saudaraku, para dermawan, peduli rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah akhlak baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia. Kadang kita malu kepada Allah, malu karena kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Namun ketika sedikit ada kesulitan, ketika ada sedikit celaan, ada sedikit hinaan yang datang kepada kita, ya, yang menimpa kita tentunya, kita langsung marah, ngambek, mutung, ya, nggak mau memaafkan, dendam. Kalau perlu orang itu dibalas, bahkan kalau perlu kita menuntut balas umur hidup orang, agar orang itu merasakan sakitnya yang kita rasakan. Hati kita sakitnya tuh di sini. Astagfirullahaladzim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita ya. Nah, jadi kadang kita tuh ketika kita baru sedikit aja dihina atau diremehkan orang, kita sudah merasa tersinggung. Astagfirullahaladzim. Ya, dan kita berharap membalas semua apa yang menyakiti hati kita. Padahal kalau kita sabar, Masya Allah, luar biasa ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita malu. Kita ngaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, tapi kita tidak berlaku memiliki akhlak yang mulia sebagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW. Ya, kita
bahkan terus mengaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat. Nabi SAW tidak berdoa yang buruk dan tidak menuntut balas. Jadi kita harusnya tuh pertama sikap kita tidak marah, berlapang dada memaafkan mereka dan tidak mendoakan mereka yang buruk-buruk, yang itu menyangkut diri kita. Jadi kalau kita ini disakiti hati kita, pribadi kita, jangan doain yang buruk-buruk. Doakan, maafkan dia, doakan dia kebaikan, doakan hidayah. Tapi kalau itu menyangkut dia menyakiti ulama kita, kaum muslimin, orang-orang kafir, dia menyakiti seperti saudara muslim kita yang di Al-Aqsa, ya kita doakan lah semoga Allah azab mereka. Ya, karena mereka berbuat zalim terhadap saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Atau pemimpin-pemimpin zalim yang berlaku zalim terhadap ulama-ulama kita, ya dipenjara ulama-ulama kita, dibunuh dan sebagainya. Kita doakan kepada Allah agar Allah mengazab mereka. Itu nggak ada masalah. Ya, kecuali kalau itu adalah menimpa diri kita. Ya, nggak menimpa diri kita, kita dihina, ya kita harus sabar, jangan doakan. Tapi kalau itu menimpa ulama-ulama kita, guru-guru kita, ya kita tetap mohon kepada Allah supaya orang itu diberi hidayah dulu. Tapi kalau orang itu nggak mau memberikan, makin terus menangkap ulama terus dan sebagainya, nah, maka kita doakan mudah Allah azab dia dengan azab yang besar. Allah robohkan, Allah porak-porandakan kekuatan musuh-musuh Islam yang membenci Islam tentu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan di bab pertama ini tentang fadilah sahabat, ya, kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Kita tidak lama-lama di dalam menyampaikan, sedikit aja, yang penting mudah-mudahan kita bisa nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan kita tidak bosan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pembacaan kitab Fadilah Amal ini bermanfaat bagi saya, terutama menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan kita agar kita berlaku sabar ketika kita menghadapi ujian-ujian di dalam menegakkan dakwah, menegakkan agama Allah. Sesungguhnya orang yang menegakkan agama Allah artinya dia menjaga agama Allah ini, baik terhadap dirinya sendiri, menjaga ibadah, sholat, baca Quran, itu namanya menegakkan agama. Kemudian kepada keluarga kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita berdakwah kepada orang, itu namanya kita menegakkan agama Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, hidayah. Semoga Allah taala berikan kita selalu kekuatan untuk terus berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Semoga Allah ampuni dosa kita, Allah luruskan niat-niat kita, Allah mudahkan kita dalam kebaikan, dan Allah mudahkan juga kita untuk tidak berbuat kepada kemaksiatan, kepada dosa, insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup saya malu kalau bilang kajian. Mudah-mudahan motivasi ini, mudah-mudahan dia berkah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kebodohan saya, kelemahan saya, kekurangan saya. Dan kalau ada kebenaran dalam kitab ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang ingin berdonasi untuk yatim piatu, kaum duafa, pembangunan masjid, Anda bisa hubungi saya di WhatsApp 0896 7164 9857. Sekali lagi 0896 7164 9857 dengan saya Muhammad Irwin Hamzah. Karena kalau bisa kita berbuat kebaikan rutin, terutama untuk anak yatim piatu, untuk kaum duafa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.